Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasgeldinis Vikatil Maya Hasgeldinis. Halo Erkedes dimanapun kalian berada. Di video kali ini SNDCC akan mengulas serial drama Turki Kuruluş Osman untuk episode selanjutnya. Lalu seperti apa jalan ceritanya? Stay tune at SN Movie. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Tiga putra Ertugrul berlomba ke sisi ayah mereka setelah Lena yang merupakan istri Savci memberitahu bahwa Ertugrul sedang kritis. Ada perebutan kekuasaan yang terjadi antara Savci dan Osman. Osman menolak untuk mematuhi kakak laki-lakinya. Osman menjadi frustasi. Taylak Arslan masih terus mengawasi Savci. Savci belum tahu bahwa Taylak akan melakukan apa saja untuk mengambil alih suku. Taylak telah mengundang Savci untuk duduk di pertemuan Dewan Shogut. Osman belum diundang. Osman tahu bahwa masalah sedang terjadi dengan ayah Nikola dan juga Flatius di kastil Kulusaizar. Osman ingin menyerang mereka sekarang sebelum mereka menjadi lebih kuat. Bala bertanya kepada Osman bagaimana Osman akan melakukan itu ketika dia tidak memiliki pasukan. Seperti yang diprediksi Osman, ayah Nikola telah meminta orang Turki Kuman dari Konstantinopel untuk membantunya melindungi kastil Kulusaizar. Osman membenci pemikiran orang Turki yang melawan sesama orang Turki. Orang Turki Kuman telah mengkhianati rakyatnya dan berjuang untuk kaisar. Osman diberitahu bahwa Kuman Turki telah menawan putri bayi bernama Targun dari Kuman Turki dan mereka membawanya ke ayah Nikola. Osman mengambil langkah sendiri untuk menyelamatkan Targun. Wanita itu diselamatkan Osman. Dia menyukai Osman, seorang tampan, kuat dan pejuang Turki. Osman tidak menyadari bahwa Targun adalah mata-mata dan dia bukan tawanan ayah Nikola. Targun dipaksa untuk melakukan apapun yang diinginkan ayah Nikola. Dia telah memenjarakan ayahnya dan dia ingin membebaskannya. Tetapi ayah Nikola hanya akan membebaskannya setelah Targun menyelesaikan misinya. Osman diberitahu bahwa Serkutai telah terlihat di sekitar kastil Inegol. Dia mengirim Goktuk dan Boran untuk menemukannya. Penjagaan di samping tempat tidur Ertugrul saat mereka menunggu kondisinya berubah. Osman memberitahu Bamsi Bey dan juga Abdurrahman Gazi bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi pemimpin Kayi. Dan dia akan membiarkan orang-orang seperti Geihatu atau ayah Nikola menghancurkannya. Dia tahu langkah pertamanya adalah merebut kembali kastil Kulusaizar dari ayah Nikola. Ketika Osman diberitahu bahwa Savci, Gunduz, dan Taylak Arslan mengadakan pertemuan dewan di Shogut dengan semua bey, tetapi Osman tidak diundang. Itu membuatnya marah dan tersinggung. Osman membuat keputusan bahwa dia harus memimpin Kayi sendiri sebelum mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Dia kesal untuk memaafkan saudara-saudara dan juga pamannya. Keputusannya didukung oleh Bamsi Bey dan Abdurrahman Gazi. Osman memberitahu jika dirinya menunggu lebih lama lagi, maka Kayi akan musnah. Dengan sangat marah, Osman menuju ke pertemuan Dewan Kayi di Shogut. Taylak memimpin rapat. Dia berbicara kepada Dewan Kayi dan menyerukan perdamaian. Dia juga menyerukan kepemimpinan Bey karena Ertugrul sakit parah dan tidak bisa memimpin mereka sekarang. Taylak merekomendasikan Savci untuk menggantikan Ertugrul sebagai pimpinan pilihan mereka. Pertanyaan Bey, mengapa Osman, Bamsi Bey dan Abdurrahman Gazi tidak hadir? Mereka melihat tidak hadir dalam pemungutan suara untuk melawan Savci. Bey bertanya-tanya bagaimana perdamaian yang diusulkan Taylak akan dijaga jika Osman tidak dilibatkan. Taylak memberitahu Bey bahwa keputusannya untuk tidak mengundang Osman dan Bamsi Bey karena mereka tidak memiliki pengaruh pada suku Kayi dan mulai sekarang Savci adalah pemimpin terpilih. Savci menyebut adiknya seorang pemberontak yang ingin berjuang sendiri.
Safci memberitahu mereka bahwa ini bukan solusi dan akhirnya dia akan mengerti ini. Tetapi Bey mempercayai bahwa Osman akan berjuang sendirian. Dundar Bey memberitahu Dewan Bey bahwa Bamsi Bey sudah tua sekarang dan pendapatnya tidak penting dan Abdurrahman Ghazi hanya memiliki satu tangan. Gundus adalah saudara satu-satunya yang mendukung Osman. Gundus memberitahu mereka bahwa Osman telah memenangkan banyak pertempuran dan membuat mereka tetap aman. Dan dia berhasil merebut Kastil Kulusaisar. Kastil Kulusaisar adalah tempat menarik bagi semua Bey. Mereka ingin itu diambil kembali dari Ayah Nikola. Mereka bertanya pada Tailak Arslan, apa yang akan dia lakukan? Dia mengatakan kepada mereka itu tidak akan melakukan apa-apa. Tailak meminta semua orang untuk memberinya kekuatan dan kemudian dia akan melakukan semua yang dia bisa. Sepertinya dia memiliki banyak pihak terutama Safci. Osman memaksa masuk ruang pertemuan. Beberapa Bey merasa malu karena dia dan Bamsi Bey tidak diundang. Osman memberitahu mereka semua bahwa kuman Turki akan datang saat mereka duduk-duduk dan berbicara tentang perdamaian. Osman mengatakan kepada dewan itu perdamaian tidak akan berhasil dan mereka akan dihancurkan. Osman tidak bersabar lagi. Dia mengatakan kepada dewan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk membuat keputusan apakah bekerja sama dengan Tailak Arslan yang menyembunyikan hubungannya dengan Mongol dan non-Muslim yang merupakan musuh Turki, atau bergabung dengan Osman yang tidak akan ditahan dan diperlakukan sebagai seorang budak oleh musuh-musuhnya, dan yang akan berjuang untuk kebebasan orang Turki. Osman memberitahu Dewan Bey untuk menentukan pilihan atau menanggung akibatnya. Osman berdiri di depan Dewan Bey. Dia memberitahu mereka pada waktunya akan mengungkap Tailak bekerja sama untuk siapa dan dirinya seorang pengkhianat. Sambil berdiri di depan saudaranya, Safci bisa merasakan kekuatan adik laki-lakinya yang memancar dari tubuhnya. Dari tatapan mata dan ucapan Osman bahwa tidak ada yang bisa menghentikan dalam menciptakan negara bebas untuk Turki. Negara yang akan dia bangun adalah untuk orang-orang yang tidak bersalah dan yang percaya padanya. Osman berbalik dan berbicara kepada dewan bahwa dirinya tidak bersujud kepada siapapun selain Tuhan. Dia akan berjuang untuk Islam dan selama Turki ada di sini, mereka tidak akan mendengarkan orang Mongol atau Romawi. Mereka akan mengasah pedang mereka dengan iman. Keluarga Bey menyukai apa yang mereka dengar. Osman membela Turki dan Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Di hadapan saudaranya, Osman memberitahu dewan bahwa jika keputusan mereka adalah ikut dengan Tailak, maka mereka sebaiknya tidak melalui jalan yang diambil Osman. Osman berjalan keluar bersama Bamsi Bey. Sementara itu, Goktuk dan Boran telah dikirim oleh Osman untuk menangkap Serkutai. Mereka menemukan Serkutai diseret oleh orang-orang Mongol. Mereka mencoba menangkapnya tetapi diserang oleh Flatius. Saat Goktuk dan Boran melarikan diri dari orang-orang non-Muslim, Flatius membawa Serkutai bersamanya ke Kastil Kulusaisar. Mereka akan menggunakan Serkutai sebagai umpan untuk menjebak Osman ke kastil. Serkutai disiksa oleh Ayah Nikola. Dia ingin tahu siapa yang telah berkhianat di suku Kayi. Kita tidak tahu apakah Serkutai memberitahu bahwa itu adalah Tailak Arslan. Setelah pertemuan Dewan Bey, Osman bergabung dengan sekelompok suku Bey. Osman dibawa untuk berdiri di depan pemimpin mereka dan ditanya, apa tujuannya untuk masa depan? Osman mengatakan kepada mereka, untuk berjuang sampai dia memiliki negara untuk Turki dan tidak menyerah. Pemimpin memberkati dia dalam perjuangannya. Tamu berikutnya yang mengunjungi pimpinan kelompok Bey adalah Safci, yang ditutup matanya dibawa ke camp dengan menunggang kuda seperti yang dilakukan Osman sebelumnya diperkenalkan ke kelompok Bey. Safci juga diwawancarai dengan pemimpin dan dia ditanya apa yang akan dia lakukan jika Safci memimpin Kayi.
Ertugrul Ghazi terbangun dari tidur panjangnya dan menemukan Abdurrahman Ghazi berdiri di samping tempat tidurnya. Dia bertanya pada Abdurrahman Ghazi apa yang terjadi dengan Geihatu. Dia diberitahu bahwa Geihatu kembali ke Konya dan dia sudah menemukan putranya Monke. Dia juga diberitahu bahwa Osman menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya dan untuk mengirim Geihatu. Ertugrul memberitahu teman lamanya bahwa dia harus segera membuat keputusan di antara putra-putranya. Dia tahu ajalnya tidak lama lagi. Targun berada di sekitar suku Kayi dan ketika genderang suku menandai kepergian Osman, Targun melihat dan mendengar bahwa Osman akan pergi ke kastil Kulusaisar. Dia mengirim pesan ke ayah Nikola mengatakan kepadanya bahwa Osman sedang dalam perjalanan. Ayah Nikola sangat senang bahwa prediksinya Osman akan datang setelah menangkap Serkutai menjadi kenyataan. Osman, Goktuk, dan Boran berangkat ke kastil Kulusaisar. Jauh di lubuk hati Turgan tidak tahan dengan ayah Nikola dan karena dia orang Turki, dia berada di pihak Osman. Dia hanya berharap ketika ayah Nikola menerima pesannya, dia akan membiarkan ayahnya pergi. Osman memasuki kastil melalui terowongan bawah tanah. Ada prajurit. Mereka menunggu Osman untuk menyerangnya setelah mereka menginjakkan kaki di kastil. Osman, Goktuk, dan Boran melenyapkan para prajurit dan perlahan-lahan bergerak ke seluruh kastil. Osman melihat bahwa bagian dalam kastil dijaga dengan baik oleh prajurit. Saat Osman berjalan di depan, dia dihadang prajurit. Saat mundur, Osman dikelilingi oleh prajurit. Tetapi Goktuk dan Boran tidak terlihat. Osman tidak ada harapan lolos. Sambil tersenyum, dia merencanakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk menyerahkan dirinya yang tidak cocok dengan karakter prajurit. Sambil memegang dua pedang di udara dan kemudian menjatuhkannya ke tanah. Tangannya siap diikat digiring ke hadapan ayah Nikola, seolah-olah itu semua dalam rencana. Lalu apa rencana Osman? Saksikan di episode selanjutnya dalam video kami berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. SNDGC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.